Bismillahirrahmanirrahim. Na'at ada dua macam. Pertama adalah na'at hakiki, yaitu na'at yang mensifati kalimah yang diboncengi. Hadara rajulun alimun, telah hadir lelaki yang berilmu. Alimun mensifati rajulun. Perkara na'at hakiki telah jelas urusannya dalam diktat nahwu i'rab, dan ini dasar-dasar tentang na'at. Kemudian kita lihat macam na'at yang kedua, yaitu na'at sababi. Na'at sababi ini mensifati apa yang memiliki hubungan dengan kalimah yang diikuti. Hadara rajulun alimun akhuhu, telah hadir seorang lelaki yang berilmu saudaranya. Kita lihat ya penjelasan tentang jumlah yang terdapat na'at sababi. Secara hakikat kalimah alimun itu merupakan sifat untuk akhuh, bukan rajul. Itu secara hakikat, ya. Yang berilmu saudaranya, saudara lelaki yang hadir. Namun lantaran akhuhu memiliki hubungan dengan kalimah rajulun, maka alimun dapat dikatakan sebagai sifat atau sebagai na'at untuk kalimah rajulun. Jelas insyaallah ya. Nah, ini maksud daripada na'at sababi, ya. Jadi na'at ini mensifati apa yang memiliki hubungan dengan man'ut. Kalau kita tanya, alimun sebagai apa? Sebagai na'at. Rajulun sebagai man'ut. Sebagai man'ut. Cuman yang sebetulnya disifati itu bukan kalimah rajul, tetapi kalimah akhu. Ya, tetapi kalimah akhu secara hakikat. Ya, cuma tadi kita katakan karena akhuhu memiliki hubungan dengan kalimah rajul, maka alimun bisa dikatakan sebagai sifat, sebagai na'at untuk rajul. Dan nanti tetap ketika kita ditanya, maksudnya ketika kita dihadapkan dengan contoh seperti ini, mana na'atnya? Na'atnya adalah kalimah alim. Mana man'utnya? Maka man'utnya adalah kalimah sebelumnya, yaitu kalimah rajulun. Ya, kalimah rajulun. Ya, jelas? Insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah dan aturan na'at sababi. Pertama, kita harus tahu bahwa na'at sababi, ya, yang namanya na'at kalimat pembonceng berarti sebagai ekor mengikuti yang diikuti. Na'at sababi itu mengikuti man'ut. Nah, jadi kalau alimun mengikuti rajulun. Mengikuti dalam dua hal. Yang pertama dalam hal i'rab. Kita tahu i'rab isim, rafa, mansub, rafa, nasab, jar. Nah, dalam tiga jumlah yang ada di hadapan di dalam tabel, kita bisa melihat hadza rajulun fadilun sadiquh. Ini lelaki yang berbakti kawannya. Fadilun marfu' sebagai na'at karena memang rajulun yang merupakan man'ut juga marfu'. Kemudian ra'aitu rajulan fadilan sadiquh. Aku melihat lelaki yang berbakti kawannya. Di sini fadilan mansub sebagai na'at karena memang man'utnya yaitu kalimah rajulan mansub. Marartu bi rajulin fadilin sadiquh. Aku melewati lelaki yang berbakti kawannya. Di sini pun fadilin majrur lantaran kalimah rajul yang merupakan man'ut juga majrur. Jadi jelas dalam hal i'rab na'at sababi mengikuti man'ut. Rajulun fadilun, rajulan fadilan, rajulin fadilin. Yang kedua, dalam hal ta'yin. Jadi dalam hal ma'rifah nakirah. Kalau memang man'utnya nakirah, maka na'at juga nakirah. Kalau memang man'utnya ma'rifah, maka na'at juga ma'rifah. Hadara talibun aqilun abuh.
telah hadir siswa yang berakal bapaknya. Maka aqilun nakirah, karena memang talibun juga nakirah. Hadarat talibul aqilu abuh, telah hadir siswa itu yang berakal bapaknya. Maka al-aqilu di sini ma'rifah lantaran at-talibu juga ma'rifah. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, dalam hal jenis yaitu mudzakkar, maksudnya dalam hal na'u mudzakkar muannats, ya. Na'at sababi mengikuti apa yang datang setelah na'at sababi tanpa mengikuti man'ud. Kita lihat contoh jumlah. Ja'al ustadu al-aqilatu bintuhu. Al-ustad sebagai man'ud, al-aqilah sebagai na'at. Tetapi kita lihat, apakah al-aqilah mudzakkar padahal al-ustad yang merupakan man'ud juga mudzakkar? Jawabannya tidak. Karena dalam hal na'at sababi itu menyesuaikan dengan kalimat setelahnya, yaitu yang sejatinya disifati, yaitu kalimat bintuh. Putrinya ustaz, yaitu kalimah bintuh, kalimah bint muannats. Maka di sini kita harus menggunakan al-aqilatu, tidak menggunakan al-aqilu, walaupun al-ustaz yang merupakan man'ud mudzakkar. Contoh di bawahnya, kita sengaja perlihatkan contoh yang memang sesuai dengan kaidah. Ja'atil ustadzatu al-aqilu ibnuhu. Al-ustadzatu yang merupakan man'ud, di mana na'atnya adalah kalimat al-aqilu. Di sini na'at mudzakkar, man'udnya muannats. Ya. Tidak sama dalam hal naw'. Karena memang di sini na'at sababi menyesuaikan dengan kalimat setelahnya, yaitu kalimat ibnuhu. Kalimat ibnuhu. Afwan, ini sepertinya ada kesalahan, yaitu seharusnya ibnuha. Lantaran memang dhamir kembali kepada kalimat al-ustadzah. Maka di sini al-aqilu mudzakkar lantaran ibnu juga mudzakkar. Ja'atil ustadzatu al-aqilu ibnuha. Jelas kaidah ini? Jelas insyaallah. Jadi yang diikuti bukan man'udnya tetapi kalimat setelah na'at sababi. Dalam hal naw'. Ya. Adapun kaidah ketiga yaitu dalam hal bilangan mufrad, mutsanna, jama'. Kita lihat bagaimana bunyi kaidah ketiga. Dalam hal bilangan yaitu dalam hal mufrad, mutsanna, jama', na'at sababi senantiasa dan selamanya berupa kalimah dengan bilangan mufrad. Ya. Walaupun man'ud atau apa yang datang setelah na'at sababi yang memang hakikatnya disifati berupa isim mutsanna atau isim jama'. Atau alias bukan isim mufrad. Jadi selamanya na'at sababi senantiasa berupa kalimah mufrad. Mau man'udnya mutsanna, mau man'udnya jama', mau kalimat setelahnya mutsanna, mau kalimat setelahnya jama'. Kita lihat aqbalal waladani al-aqilu abuhuma. Telah tiba dua anak itu yang berakal bapak mereka berdua. Di sini al-waladani yang merupakan man'ud mutsanna, tetapi al-aqilu tidak ikut menjadi kalimat mutsanna. Tidak al-aqilani tetapi tetap al-aqilu. Jumlah setelahnya aqbalal auladu al-aqilu abuhum. Telah tiba anak-anak itu yang berakal bapak mereka. Al-auladu yang merupakan man'ud tidak diikuti oleh na'at sababi. Dalam hal sama-sama jama' tidak dikatakan al-uqala, tetap dibaca al-aqilu. Dua jumlah di bawahnya kita lihat yaitu apa yang datang setelah na'at sababi. Ja'al mudarrisu an-nasyiyatu tilmidahu.
Telah datang guru itu yang rajin kedua muridnya. Tilmidhahu, tilmidha isim mutsanna, tetapi na'at sababi tetap isim mufrad. Jal mudarrisu an-nasyatu talamidhuhu. Telah datang guru itu yang rajin para muridnya. Talamid merupakan isim jama', ya, tetapi na'at sababi tetap isim mufrad. Ya. Jelas insyaallah. Jelas. Jadi selamanya na'at sababi adalah berupa isim mufrad. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.